Oke, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan pada kesempatan hari ini saya akan ngobrol bersama dengan salah satu mahasiswa saya di kelas manajemen merek Prodi S1 Manajemen FEUNJ. Nah, sudah hadir bersama saya di sini Abraham Liu Darmadi. Gitu ya? Iya Bu, Panggilannya Bram ya? panggilannya Bram Bu. Oke, Bram. Apa kabar Bram? Sehat? Sehat Bu, puji Tuhan sehat. Sehat banget saya Bu. Kalau Ibu gimana Bu? Alhamdulillah saya juga sehat Bram. Iya. Nah Bram, sebelum kita masuk ke diskusi kita, jadi kita akan diskusi tentang sesuatu yang fenomenal nih. Nah sebelum kita masuk ke bahasan itu, saya biasanya punya sapaan untuk para soulmate yang sering menyaksikan video-video di video-video marketing gitu ya di channel saya ini. Nah kira-kira Bram mau sapa soulmate terlebih dahulu nggak? Boleh Bu, saya coba ya. Boleh silahkan. Halo soulmates, good day mates. Nah oke, mantap, good damage. Terima kasih Bram. Nah sekarang kita masuk ke bahasan kita pada hari ini ya Bram ya. Jadi kita akan membahas tentang sesuatu yang akhir-akhir ini fenomenal gitu ya. Walaupun mungkin sudah ditemukan satu solusi ya dari pemerintah yang berkaitan dengan regulasi. Nah kita akan bahas tentang TikTok Shop ya Bram ya. Nah oke, sebelum masuk ke bahasan yang lebih lanjut, saya mau tanya dulu nih ke Bram. Kira-kira Bram bisa nggak kasih penjelasan sedikit tentang TikTok Shop ini gitu ya, dan mengapa dia begitu populer gitu di Indonesia? Ya, jadi menurut saya TikTok Shop ini mengacu pada tren di mana individu dan bisnis menggunakan platform TikTok untuk mempromosikan dan menjual produk mereka gitu. Ya. Apalagi seperti yang kita tahu dengan jumlah pengguna yang besar dan konten yang diberikan oleh TikTok sangat menarik, TikTok telah menjadi platform yang paling berpengaruh dalam aktivitas e-commerce. Jadi dalam artian penjual dapat dengan mudah memanfaatkan fitur-fitur TikTok seperti short video and challenge yang viral-viral itu Bu, seperti yang Ibu tahu mungkin ya, yang banyak Oh iya. itu. Nah, jadi dengan adanya fitur tersebut, mereka sangat mudah untuk memasarkan produk mereka sehingga para customer juga tertarik dengan apa yang mereka jual gitu Bu. Nah jadi saya berpikir ya bahwa TikTok Shop ini memberikan peluang yang sangat besar bagi pedagang online untuk mengembangkan bisnis mereka dengan cepat. Karena mereka dapat menampilkan produk mereka secara menarik dan meraih perhatian konsumen yang potensial gitu Bu. Namun saya juga memahami kekhawatiran pedagang offline store yang ada di Tanah Abang Bu. Karena kabarnya platform TikTok Shop yang mereka sudah digunakan akan ditutup oleh pemerintah. Oke, jadi TikTok nih menarik ya, karena kan awalnya kan hanya sebagai social commerce kali ya, sebagai tempat untuk hiburan, nyanyi-nyanyi, joget-joget gitu ya. Dulu kan awalnya seperti itu, kemudian muncullah TikTok Shop yang akhirnya bisa menjadi salah satu media untuk bisa bertransaksi ya, dan akhirnya menjadi sangat booming ya TikTok Shop ini Bram. Tapi kemudian kita bahas selanjutnya mengenai situasi di Tanah Abang nih. Karena kan kemarin juga awalnya penutupan TikTok Shop itu karena ada beberapa mungkin pedagang di Tanah Abang yang komplain ya Bram ya. Protes gitu, kok mereka tuh sepi pelanggan gitu ya. Dan salah satunya mungkin mereka mengklaimnya disebabkan karena banyaknya sekarang konsumen yang beralih ke TikTok Shop ini gitu ya. Nah menurut Bram sendiri seperti apa ya yang berkaitan dengan Tanah Abang versus TikTok Shop ini Bram? Ya, jadi karena TikTok Shop ini ditutup ya oleh pemerintah, tentu itu menimbulkan protes dari pedagang-pedagang di sana. Karena para pedagang yang menjalankan usaha mereka selama bertahun-tahun mungkin mengalami penurunan jumlah pengunjung dan penjualan karena konsumen semakin beralih ke opsi belanja online karena lebih mudah digunakan gitu. Nah ini juga menurut saya perubahan perilaku konsumen ini yang dipicu oleh popularitas TikTok Shop mengancam mata pencarian banyak pedagang di sana gitu Bu. Oke, saya setuju sih kalau memang ada pergeseran perilaku konsumen gitu ya. Jadi sekarang tuh mungkin dari efek pandemi juga sih. Jadi orang-orang tuh banyak yang beralih dari yang mungkin biasanya membeli barang secara offline, sekarang tuh lebih seneng membeli barang secara online gitu ya. Apalagi kalau misalnya kayak TikTok Shop itu kan banyak sekali promo ya. Promo, diskon yang diberikan sehingga memang menjadi daya tarik lain gitu ya bagi konsumen. Oke, kemudian
Berkaitan dengan strategi nih mungkin ya Bram ya, kita mau bahas strategi. Kira-kira strategi apa ya yang bisa diberikan gitu ya, supaya bisa apa, sebuah bisnis tuh bisa efektif gitu ya, baik itu dia online maupun offline store. Kira-kira strateginya seperti apa ya Bram? Baik Bu, menurut saya dengan adanya manajemen merek yang efektif itu dapat menimbulkan keseimbangan yang baik antara kehadiran online dan offline store ini. Jadi manajemen merek ini berusaha untuk bekerja sama dengan pedagang offline store dalam mencari cara untuk mengintegrasikan antara online dan offline store ini gitu. Akibatnya dengan melibatkan kemitraan yang menguntungkan kedua belah pihak seperti usaha pemasaran bersama atau saluran distribusi bersama. Jadi selain itu ya mungkin pembayaran pajak yang transparan dan kepatuhan terhadap peraturan penting untuk membangun kepercayaan dengan otoritas dan di masyarakat gitu Bu. Oke, jadi itu beberapa kebijakan atau strategi yang mungkin bisa dilakukan ya. Nah, kembali lagi ke TikTok Shop, Bram. Menurut Bram sendiri sebenarnya perlu atau urgent banget nggak sih TikTok Shop itu sampai ditutup gitu? Apakah ini merupakan sebuah kebijakan yang efektif, Bram? Menurut saya dengan ditutupnya TikTok Shop ini ada plus minusnya memang sih Bu. Jadi Oke, TikTok Shop ini menurut saya apa ya bisa dibilang saat ini sebagai salah satu bentuk inovasi digital ya. yang dapat membantu sekaligus memberikan ancaman kepada pedagang lokal di tanah air gitu. Sepertinya pemerintah sudah menjalankan tugasnya dengan baik untuk melindungi UMKM. Namun sepertinya tetap harus dikritik karena dengan tutupnya TikTok Shop ini seharusnya ada solusi lain yang ditawarkan oleh pemerintah. Karena sedikit atau banyak juga akan berdampak ke masyarakat sekitar, khususnya yang sudah lama berkecimpung di TikTok Shop ini. Oke, saya sepakat bahwa ada plus minusnya ya. Plusnya ya mungkin bisa membantu gitu ya, membantu untuk meramaikan kembali toko-toko offline gitu ya dengan ditutupnya TikTok Shop ini. Tapi bisa jadi minusnya adalah bahwa ternyata UMKM kita itu juga sudah banyak yang menggunakan TikTok Shop sebagai media untuk mereka jualan. Jadi mereka kayak kehilangan platform, satu platform ya yang mungkin bisa dijadikan media untuk tempat mereka berjualan. Jadi saya sepakat kalau memang ada plus minusnya dari penutupan TikTok Shop ini. Nah ini ya fenomena ya sekali lagi Iya. ya Bram ya yang terjadi di akhir-akhir ini. Nah kira-kira ada tambahan lagi atau mungkin poin yang mau di-highlight Bram terkait dengan penutupan TikTok Shop ini? Ya, jadi menurut saya mungkin pemerintah sebaiknya menciptakan peraturan peraturan dan regulasi yang jelas bagi Ya. TikTok Shop ini. Karena dengan cara ini pedagang offline store akan merasa lebih adil dalam persaingan yang mereka rasakan gitu Bu. Nah selain itu mungkin juga diperlukan program pelatihan dan pendampingan Ya. bagi pedagang tradisional agar mereka dapat dengan mampu beradaptasi dengan perubahan pasar yang sangat cepat gitu Bu. Oke, saya setuju dan sepakat sekali gitu ya dengan pelatihan tadi yang disampaikan oleh Bram. Jadi memang pedagang-pedagang offline itu harus mau belajar, harus teredukasi dengan baik, harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman gitu ya. Kemarin kayak misalnya toko mereka sepi, mereka bisa tuh request untuk tutup TikTok Shop gitu ya. Dan sekarang kalau misalnya mereka request lagi untuk menutup platform atau e-commerce untuk berjualan online kan juga nggak lucu ya. Jadi mereka juga harus pintar beradaptasi, adapt gitu ya sama perkembangan teknologi sehingga mereka tetap bisa berjualan offline tapi juga punya skill baru untuk bisa berjualan online gitu ya. Jadi harus seimbang gitu ya offline dan online-nya sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, menarik sekali bahasan kita pada siang hari ini para soulmate gitu ya tentang TikTok Shop. Sekali lagi mungkin yang bisa di-highlight adalah bahwa pentingnya edukasi ya. Pentingnya edukasi bagi para pedagang offline sehingga walaupun TikTok Shop-nya ditutup, para pedagang offline ini tetap bisa memanfaatkan e-commerce yang lain untuk bisa mereka berjualan. Terima kasih Bram sudah hadir di Med Channel untuk Sama-sama memberikan Bu. satu materi ya yang berkaitan dengan TikTok Shop. Sampai berjumpa lagi Soulmate di video-video marketing berikutnya. Dan good Good day day Mates. mates.